Udah jalan belum? Oke, udah jalan. Kemudian ini ada banyak pilihan. Ini template-nya asset tracking, kontak, student, event management, task management, dan lainnya. Jadi mungkin sekarang belum terbayang ya. Nanti kalau sudah praktek sudah akan terbayang. Jadi kita pilih blank database dulu. Muncul ini. Jadi seperti biasa kalau misalnya Word, Excel, PowerPoint itu kan kita bisa bikin dulu ya, ngetik dulu, masukkan data dulu, desain dulu kalau di PowerPoint. Tidak dengan database. Database itu pasti di awalnya minta disimpan dulu. Nah, kita simpan aja di komputer kita. Ini saya ada data dari Mas Jiwo tadi, asisten kita, asisten untuk Penkom ini, I04, mengenai tangkapan ikan ya, komoditas utama dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Kita pakai data itu, jadi kita kasih nama perikanan tangkap komoditas utama gitu ya. Oke. Disimpan, di enter. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kita lihat lagi slide saya tadi. Nah, ini tadi kita sudah melalui tak fase ini pembuatan database ya. Ini yang pertama. Sekarang kita pembuatan tabel 2. Nah, di sini. Di tabel ini ada dua pilihan. Kita mau pilihan yang design view atau datasheet view. Kalau yang datasheet view ini seperti di Excel ya. Di Excel. Kalau yang design view itu nanti menampilkan kolomnya beserta deskripsinya. Kita buka dulu datanya yang tadi di kemarin ya, saya diberikan oleh Mas Jiwo. Nah, ini datanya. Ini biar gampang aja. Kalian data lain juga boleh yang nanti kalau mau penugasannya data apapun terkait perikanan kelautan juga bisa. Mau penjualan ikan, mau nama-nama ikan di beberapa macam kedalaman permukaan laut dan seterusnya. Bebas saja. Nah, ini kita akan masukkan ini contohnya ya. Jadi yang perlu diperhatikan ini, ingat kemarin kita harus tentukan kolomnya dulu ya. Di pertemuan kita pekan lalu, kolomnya apa? Kolomnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada kolom tahun dan kolom jenis ikan ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Gini. Dalam pembuatan kolom, ini kalau kita klik di sini, nah, dia ada pilihannya. Pada pembuatan database itu kita harus tahu data yang mau kita masukkan itu data apa. Apakah dia berupa teks, atau dia berupa nomor ya, atau berupa currency, mata uang, atau uang itu ada ya rupiah, dolar, dan seterusnya. Apakah dia berupa date and time, apakah dia berupa pilihan yes or no, apakah nanti bisa direlationshipkan. Rich text itu teks yang bisa bold atau italic dan seterusnya, underline, atau yang lain ya, atau berupa attachment, hyperlink. Hyperlink ini kalau diklik itu dia ngedirect ke web atau ke link manapun, atau calculated field. Dan ini kalau attachment ini lampiran ya, kalau diklik itu kita harus memberikan lampiran di sana. Nah, itu kita harus tahu dulu. Kita harus definisikan itu. Ini nanti sangat berguna kalau di kemudian hari kalian belajar GIS ya. Karena ada pengisian atribut, nanti di sana lebih spesifik lagi. Jadi kalau langsung ke sana nanti takutnya bingung. Ini dulu harus dipelajari. Di akses ini sangat berguna untuk mempelajarinya mengenai tipe datanya mau dimasukkan apa. Nah, kita perhatikan lagi tadi yang di share Mas
Jiwo ini. Jadi jenis ikan kita lihat di sini kan tidak ada angka ya, semuanya teks ya, semuanya kata-kata seperti ini. Nah dengan demikian kita bisa pilih untuk kolom jenis ikan itu tipe datanya berupa short text. Nah gitu. Ketika kita pilih short text, nanti klik to add-nya langsung pindah ke sebelahnya. Nah di sini ada tulisan field 1. Field 1 langsung saja di rename sebagai tadi jenis ikan. Nah gitu ya. Nah, karena sudah ditulis di dalamnya ini, ditentukan di kolomnya itu adalah teks, maka jangan sekali-sekali di sana tulis angka ya. Karena nanti dia bisa bingung. Nah, seperti itu. Karena angka yang kita tulis, kita lihat angka ya, itu sebenarnya bukan angka, tapi dia terformat sebagai teks gitu. Nah, ini jenis ikannya apa? Kita cek lagi. Kita masukkan nama-nama ikannya, spesiesnya. Tuna, cakalang, tongkol. 3 dulu ya. Tuna, cakalang, tongkol. Ini sebagai contoh aja. Yang lain nanti kita masukkan secara otomatis. Tuna. Habis itu kalau mau langsung ke bawah langsung aja. Tidak perlu diklik new. Bisa di enter atau diklik arrow ke bawah itu yang di keyboard kalian. Tanda ke bawah itu. Cakalang. Nanti dia langsung bikin row sendiri. Bikin baris sendiri di bawah. Tuna, cakalang, tongkol. Nah seperti itu. Kemudian selanjutnya kita bikinkan kolom baru. Number berarti ya. Karena tahun 2011, 12, 13, 14 kan. Jenis ikannya adalah, fieldnya kita kasih nama dulu, 2011. Nah, berapa nih? Ini ya, biar gampang. Nah, gini aja. 241, 364, kemudian cakalangnya 372, 211, tongkolnya 415, 311. Kemudian di tahun 2012 juga sama, kolomnya kita beri nama number 2012, 275, 779, 429, 024, 432, 138. Kemudian di tahun 2013, 305, 435. Ini dalam satuan ton ya. 481, 014, 451, 048. Terakhir di tahun 2014, 313, 873, 496, 682, 515, 571. Nah, gitu ya. Oke. Rata-ratanya oke. Oke. Nah, ini udah selesai. Share screen-nya masih kelihatan ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, ini sekarang Excel ya? Akses ya? Yang ter-share screen apa ini? Akses. Oke. Ya. Ini kita sudah selesai bikin tabelnya. Nah, tabelnya ini jangan lupa di save. Save-nya itu klik kanan di sini. Di tulisan tabel 1 klik kanan. Baru save. Nah, kalau kita klik save, nanti akan keluar seperti ini. Tabelnya diberi nama. Misalnya tabel. Nah, jadi perlu dilihat yang di mana nih annotate-nya. Yang di sini itu nama tabelnya ya. Yang di sini nama database-nya. Nah, ini bisa aja dibedakan. Jadi database itu suatu hal yang lebih besar, sementara yang tabel ini lebih kecil. Karena di dalam database kalian bisa bikin banyak tabel ya.
Karena ini sama, jadi kita buat seperti ini aja. Oke. Nah, ini udah jadi, udah ganti. Sekarang saya mau kasih lihat gimana tampilannya kalau design view. Ini kan dataset view nih, terpilih nih. Kita pilih design view. Nah, ini di sini. Nah, di design view kalian bisa beri keterangan. Misalnya untuk tadi ID ini ada gambar ini ya. Ini ada gambar kunci kecil ini. Ini kunci. Itu adalah primary key. Nih, primary key. Jadi nanti kalau misalnya digabungkan dengan yang lain, dengan tabel lain atau database lain, kalian bisa menggunakan primary key-nya itu untuk menyambungkan antar tabel ya, atau antar basis data. Di sini kita bisa kasih keterangan biar nggak lupa. Atau numbernya apa sih? Misalnya ini nomor urut data. Kemudian yang jenis ikan di sini ya nama spesies ikan. Kemudian di sini tahun penangkapan. Oke, ada yang unmute tadi. Ini juga tahun penangkapan. Nah, begitu ya. Kalau udah di save lagi. Nah, sudah selesai bikin tabel. Sekarang kita lanjut untuk membuat query ya. Jadi tabel udah selesai yang kedua ini. Sekarang kita bikin query-nya. Yang ketiga query. Oke, kalau udah ini bisa di close. Kalau close nanti tampilannya gini hilang ya. Di sinilah lihatnya nih di tabel ini. Nah, double klik dia udah muncul lagi. Kalau query kita klik create ini sorry. Ini ya tadi atau begini. Nah, ini sudah kita save, kemudian close. Nanti dia hilang. Lihatnya di sini di all access object ini. Kemudian kita create, bikin baru. Sekarang kita tahap query ya. Sesuai yang ada di slide saya itu query. Nah ini pilih yang query. Ada dua pilihan, query wizard atau query design. Kita pilih yang query design. Nah, di sini akan muncul tabel mana yang akan di query. Karena kita cuma punya satu tabel, maka yang muncul ya cuma satu di sini. Kita pilih yang tabel ini, tabel perikanan tangkap tadi ya. Kemudian di add. Kalau udah di add, dia akan muncul di sini. Di add di sini, dia akan muncul di sini ya. Nah, begitu. Setelah itu kita close aja. Nah, kemudian di sini kita lakukan query-nya. Kita pilih field mana yang mau ditampilkan pada query. Jadi nanti itu berbeda antara apa yang ada di tabel dan apa yang ada di query, itu berbeda ya. Jadi misalnya ini ID ikannya, nomor ikannya, karena dia primary key sebaiknya dimasukkan dimanapun di tabel, di query. Ini jenis ikan. Kemudian ini tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014. Nah, ini kan sama nih semuanya isinya ya. Antara apa yang di tabel dan apa yang di query. Kalau gitu apa bedanya? Nah, di query ini kita tambahkan satu lagi fungsi yang bisa melakukan kalkulasi. Kita di sini coba contoh fungsi rata-rata ya. Jadi kita bikin tabel baru di query ini, kolom rata-rata ya. Rata. Nah, seperti itu. Kemudian cara nulisnya adalah gini. Nanti saya kopas di slide saya atau di chatting ini ya.
atau di classroom dan nanti rata-rata. Sebab ini rumusnya nih. Kalau salah nanti sulit. Kemudian buka kurung buka biasa, habis itu kurung siku. Nah, kurung siku begitu ya. Kurung siku baru tahunnya. Kurung siku itu menandakan kolom mana yang mau dipilih, ya. Dan ini perlu diingat kalau kolomnya itu mau ditambahkan atau di operasi matematis lah, tambah kurang bagi kali, itu tidak mungkin kolomnya tadi bertipe teks ya atau bertipe string ya. String itu teks sama aja. Atau bertipe bukan number ya. Jadi kita pilih untuk pengoperasian otomatis matematis ini eh, kolom-kolom yang bertipe number aja ya. Karena tadi kita sudah tentukan 2011, 12, 13, 14 itu tipenya number, jadi kita bisa lakukan operasi matematis di sini ya. Jadi nulisnya 2011, tutup lagi pakai kurung siku tutup, baru langsung dipencet tambah, tentukan lagi 2012, tambah lagi 2013, tambah lagi 2014. Nah, sudah selesai, baru jangan lupa ditutup pakai kurung tutup ya. Nah, gitu. Nah, namanya rata-rata itu ditambahkan kemudian dibagi sejumlah angka yang ditambahkan atau jumlah yang ada. Karena jumlahnya ada 4, maka langsung aja kita tulis di sini bagi 4. Nah, situ. Kalau udah selesai membuat rumusnya ini, langsung aja di enter. Kalau gagal, nanti pasti akan ada notifikasinya. Nah, ini seperti ini contoh gagal ya. The expression contains malformed guide constant. Ini saya salah nulis nih. Di sini saya tulis kurung kurawal ya. Ini kurung kurawal. Jadi dia gagal. Maka ini harus saya ganti menjadi kurung siku. Nah, gitu. Kemudian di enter. Nah, berhasil. Kalau tidak ada notif, berarti artinya berhasil. Kita bisa lanjutkan ke query berikutnya. Nah, setelah di rata-rata, kita coba lagi query satu lagi untuk menentukan, untuk mengetahui. Jadi dari tahun 2011, 12, 13, 14 itu rata-ratanya berapa? Sudah di kolom rata-rata ini. Di kolom rata-rata ini. Selanjutnya kita bikin lagi satu kolom untuk menentukan angka itu bisa diekspor apa enggak ya. Dengan jumlah rata-rata itu si ikan tadi layak diekspor apa enggak ya. Jadi kita tulis keterangan gitu, kemudian titik 2, kemudian kurung buka, keterangan kurung buka, habis itu ini panggil rata-ratanya. Ini perlu diingat ya, besar kecilnya huruf perlu diperhatikan, dia case sensitif. Jadi kalau kita tulis di sini rata-rata itu R-nya kapital di depan, maka kita harus tulis juga pakai R kapital di sini. Nah, rata. Nah, supaya dia identik dengan tulisan kita yang sebelumnya. Rata-rata misalnya lebih dari sama dengan 450.000, maksudnya ton. Jadi ketika nanti rata-ratanya itu lebih dari sama dengan 450.000 ton, maka kita katakan layak ekspor. Sementara di bawah itu tidak layak ekspor. Itu ya, ini ceritanya kita mau menentukan berapa sih jumlah ikan yang layak ekspor. Kemudian kalau sudah begini, untuk menulis ekspresi berikutnya, ditutup dulu dengan titik koma. Nah, titik koma begitu. Kemudian untuk menentukan tadi, setelah titik koma itu dikasih koma. Ada ini dikasih, perlu nggak ya? Coba aja. Dikasih titik 2, petik 2, kita tulis tidak layak ekspor. Nah, gitu. Titik koma lagi. Di atas, layak
layak ekspor. Jangan sampai kebalik ya. Tidak layak ekspor. Kita coba. Oh, benar. Nah, jadi kita lihat di sini. Ini biar gampang, saya kopas aja. Copy. Kita lihat di layar yang lebih besar. Sini aja ya. Jadi query 1 itu adalah rata-rata. Query 2 adalah terangan. Nah, gitu ya. Bikin slide baru aja ya. Layak ekspor. Yang satunya saya ambilkan dulu. Nah, oke, kelihatan ya. Ini sekarang lagi tampilan PowerPoint ya. Kalau nggak sinkron antara apa yang saya share dengan apa yang saya omongkan, ngomong aja ya. Ini di sini query yang pertama rata-rata. Jadi rumusnya itu sebenarnya begini. Sininya jadi begini. Nah, ini ditandai dengan kurung buka. Kemudian di sini kolom. Kolom berapa yang mau ditambah? Mau ditambah, bagi, kurang, kali, dan seterusnya. Dalam hal ini ditambah kolom. Habis itu dibagi sejumlah total data. Nah, gitu kan. Nah, gini rumusnya ya. Jadi kolomnya dikasih kurung siku di dalam kurung, kemudian dibagi sejumlah total data. Kemudian untuk membuat keterangan, itu rumusnya ini tadi. Ini kolom yang kita tentukan, rata-rata, ini kolom rata-rata ini maksudnya, bukan dari kolom nama ikan, atau bukan dari kolom tahun. Kemudian jika rata-rata itu, ini ada yang kurang ini, harusnya if ya, sorry. If, nah seperti ini. Saya perbaiki dulu di Word, di aksesnya. Nah gitu ya. If, jadi if itu intermediate if, nah gitu. Maksudnya adalah jika rata-rata itu lebih dari 450.000 ton, dalam hal ini kita harus tahu itu ton, nggak bisa ditulis sini tonnya, maka dia dinyatakan layak ekspor. Namun jika itu kurang dari atau sama dengan 450.000, maka dia tidak layak ekspor. Begitu. Nah, ini sangat sederhana perintahnya. Yang lebih kompleks ada di Google, sangat banyak itu. Tinggal kalian cari aja. Kemudian ditutup gini ya, pakai kurung tutup. Di sini kurung buka. Nah, udah. Habis itu kita kembalikan ke, nah ini udah ya. Ini udah, kita save query-nya. Query misalnya,
Oke, begitu ya. Selanjutnya apa nih? Yang selanjutnya adalah kita membuat form. Kita membuat form di sini, form yang keempat ya. Langkah keempat membuat form. Nah, ini bisa di-close. Kemudian untuk membuat form, jangan lupa ini kan yang tanda merah tabel ya. Dipindah di tanda merahnya ke sini, ke query. Supaya aksesnya tahu mana yang mau dibuat form. Nah, kalau sudah begini, kita create. Habis itu pilih form. Form ini ya. Nah, form. Nah, ini udah jadi form ya. Jadi di form ini kita bisa lihat entry-nya. 1, tuna. Nah, ini kita udah bisa kelihatan ya. Jadi tuna itu di bawah 450.000 ton. Dia cuma 284, maka dia langsung muncul tidak layak ekspor. Kita lihat ikan lain, ikan cakalang, tidak layak ekspor juga, karena di bawah 450.000 ton, sementara ikan tongkol di atas 450.000 ton, dia langsung terpilih menjadi layak ekspor. Nah, sekarang kita akan mendesain form ini. Untuk mendesain form, ini ada 3 pilihan view. Kita mau lihat formnya itu sebagai apa? Seperti kalian gampangnya print preview gitu lah. Kalau udah bikin Word kan bisa dilihat sebagai dokumennya atau print preview lah. Atau dicek dulu sebelum di print. Ini form view-nya seperti ini. Ya. Ini entry-nya di bawah sini, operasinya. Kalau layout-nya seperti ini, layout ini bisa digeser-geser nanti kalau ini. Nah, kebesaran bisa digeser. Nah, begitu. Atau mau edit di sini. Nah, ini tampilannya sangat beda sekali. Kalau yang design view ini design view ya, itu ada grid-gridnya ini. Jadi biar rata kalian bisa menggunakan grid view ini. Kalau mau kembali gimana? Nih, jangan bingung ya. Sebenarnya di sini juga bisa. Nah, lewat sini. Di pojok kiri bawah ini. Di pojok kanan bawah ini, sorry. Yang ini adalah apa ini? Form view, kemudian layout view, dan yang ini adalah design view. Ya. Nah, begini. Nah, sekarang supaya memudahkan kita atau orang lain, atau tadi seperti jelaskan Excel itu untuk skala mikro, kecil dan rumahan, atau menengah ya, bisnis menengah, kita tambahkan tombol-tombol supaya memudahkan untuk input data tambahan. Nah, caranya di desain, ini ada ketika kita pilih sini, ketika kita pilih ini ya, layout view di pojok kanan bawah, itu ada pilihan design, arrange, atau format. Nah, untuk desain dia ada banyak pilihannya. Kita mau menambahkan apa, bebas. Bisa dicek di more-nya ini. Nah, ini kalau mau kita tambahkan tombol ya. Ini adalah text box, kemudian ini label, ini button. Jadi button itu kita tambahkan tombol ya. Yang diklik bisa memerintahkan ke sesuatu. Nah, contohnya di sini. Oh, sorry. Ini komennya jelek ke situ ya. Saya delete dulu. Delete column. Oops. Delete row. Kemudian kita pindah ke sini aja, biar gampang. Ke layout view. Jadi di desain, kita pilih. Nah, tombol. Di tombol itu kita mau ngapain? Kita mau, ini ada kategorinya. Kalau record navigation, kita bisa next, bisa record, bisa go to first record, go to last record. Jadi ketika diklik itu, dia muncul apa gitu.
Ini kita cobain ya, go to last record misalnya. Go to last record, di sini next. Kita bisa pilih ininya, tampilannya, apakah mau gambar atau mau teks ya. Gambar juga bisa. Ini dibiarkan default aja. Nah, ini. Kemudian ada go to last, berarti ada go to first ya. Go to first record. Nah, ini ada perintahnya go to last dan go to first. Oke, setelah itu kita tambahkan fungsi penyimpanan, tombol penyimpanan. Itu ada di sini. Save ya, save record. Lambangnya disket begini. Atau kita bisa kasih nama simpan gitu. Begini. Kemudian kita bisa buat baru. Add new record ya, add new record. Tulis di sini. Tambah data. Nah, misalnya gitu. Nah, udah jadi nih. Habis itu kita pilih yang sini. Nah, udah muncul ya tombol kita. Kita baikin dulu dikit. Nah, oke. Kita pilih yang sini, form view. Jadi kalau misalnya kita mau, tadi ikan terakhir apa ya? Tuna, cakalang, tongkol ya? Tongkol. Kita langsung pindah ke tongkol. Tanpa harus klik-klik yang di bawah sini. Ya, kita bisa langsung, nah ke tongkol ya. Jadi langsung ke last record. Kembali ke tuna di sini. Jadi kita sudah bisa bikin tombolnya ini. Nah, sekarang kita mau tambah data. Ini saya pinggirkan. Share screen-nya saya perlebar dulu. Nah, sini kita punya data tambahan udang, ya, udang. Jadi selain menambahkan data lewat tabel sini, mana tabel ya? Sini dengan cara yang seperti dari tadi di awal, kita punya cara baru dengan melihat formnya ini. Nah ya ini ya tabel. Kita tambahkan data dengan mengklik tambah ini ya, nih tambah. Nah tambah, ini sudah new, jenis ikannya, udang. Berapakah nilai udang? 260.618. Kemudian di tahun 2012 263.032. Setelah itu 251.343. Ini dia udah otomatis nambah ya. Lihatin dia rata-ratanya ini udah berubah sendiri. Kemudian 273.133. Nah, udah. Jadi udang masuk ke dalam tidak layak ekspor. Nah, sampai di sini jangan lupa disimpan. Simpan. Kita lihat di tabel ikan, tabel yang pertama ini.
Udah masuk belum? Kalau belum, di-refresh saja. Nah, refresh-nya pencet F5 ya. Pencet F5 di keyboard kalian, maka udangnya sudah langsung terinput. Nah, jadi maksudnya ini adalah dengan membuat form ini, ya, kalian bisa menampilkan kepada orang lain atau bahkan ke diri kalian sendiri untuk input data itu tidak perlu lewat tabulasi begini. Cukup sajikan interface atau tampilan muka seperti seperti ini ya, seperti form ini, maka orang sudah bisa langsung input dengan fungsi-fungsinya. Tapi kalian sebagai programmer ya dalam hal ini jangan lupa memberikan tombol-tombol yang berkaitan. Misalnya orang mau nambah data tapi nggak ada tombol tambah data, nah, kan nanti bingung. Nah disitulah kalian juga harus bisa berperan sebagai tidak hanya user ya, tapi juga sebagai developer. Nah, semoga dengan kemampuan ini nanti di masa depan kalian bisa lebih expert. Oke, kita lanjutkan. Ini jangan lupa disimpan. Nah, karena ini tadi form, ya kita simpan sebagai form ya. Form. Oke. Nah, dia muncul baru ya. Form perikanan tangkap. Next, apa lagi nih? Kita membuat report. Oke, report yang kelima, angka kelima. 5, ya. Angka terakhir. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Mau di chat, mau langsung. Boleh open mic aja. Oke, kalau udah kita bikin report dulu. Report itu yang ini. Jadi pilih create, kemudian report atau report design. Report aja nih. Nah, reportnya udah jadi kayak gini, langsung jadi. Tapi kalau kita mau bikin dari awal, ini di close dulu aja. No. Create report. Ini ya, report wizard. Report wizard. Nah, di report pun, tadi di tabel, di query, di form, kita bisa masuk, kita bisa bedakan antar isinya ya. Tabel itu kita sajikan data awal ya, atau kita bikin kolom-kolomnya. Ada kolom nama ikan, kolom tahun. Kemudian di query kita tambahkan fungsi matematisnya, rata-rata dan keterangannya, apakah tadi dia layak atau tidak layak ekspor. Kemudian di form itu di sana kita bisa membuat interface supaya user pemakai itu dapat berkomunikasi dengan kita selaku developer melalui formnya tadi. Bisa langsung go to, contohnya tadi di sini go to first record atau go to last record. Kemudian bisa simpan dan bisa tambah data. Kemudian di report ini kita bisa tampilkan beberapa aja. Misalnya kita tampilkan jenis ikan, ID perlu ya, ID, jenis ikan, rata-rata 4 tahunan dan keterangan gitu. Jadi report atau laporan yang kita sajikan kepada klien, kepada misalnya pembimbing atau atasan atau nanti rekan kerja, tidak perlu semua data, tapi beberapa data aja. Nah, kita pilihnya di sini. Next. Ini di next langsung juga. Kemudian ini di sort by ID sesuai dengan urutan ikannya. Urutan ID ikan. Nah, ini mau pilih layoutnya seperti apa? Apa columnar, tabular, justified. Kita pilih yang tabular aja ya. Nah, ini bisa dipilih adjust to dia sama rata dengan ukuran kertas apa enggak. Kita pilih ya. Dicentang ya. Nah, ini langsung finish. Nah, ini udah jadi nih. Begini reportnya. Jadi hanya ada ID, jenis ikan, rata-rata, dan keterangan. Tidak perlu ada yang tadi ya, tahunan. Sekarang kita tinggal desain. Nah, ini klik kanan bawah ini. Ini adalah contoh yang untuk report view, print preview. Ini adalah yang field list. Sementara yang desain di sini. Nah, di sini kita bisa desain. Jangan lupa ini bagian kolom. Yang ini yang bagian isinya. Ya, ini sederhana aja.
Kita atur-atur dulu. Nah, ini judulnya kita ganti, misalnya laporan K 2011-2014 gitu ya. Kemudian kita bisa atur juga, misalnya ini desain semua di sini ya. Nah, di bold, kemudian warnanya diganti hitam begitu. Kalau mau tema juga banyak temanya di sini. Nah, ini temanya. Nah, misalnya begitu. Kemudian sudah kita lihat di sini. Nah, dia udah berubah ya. Laporannya seperti ini. Nah, ini udah jadi nih. Terus gimana Pak? Misalnya ada yang mau eh, input lagi, nama ikan lagi. Ya, tinggal ke sini. Tinggal ke form, kemudian tambah data. Misalnya ikan lainnya seperti itu. Kemudian kasih berapa angkanya di sini. Nah, tidak ada ekspor, simpan. Di sini belum muncul, jangan khawatir, pencet F5. Nah, pencet refresh, maka dia akan langsung muncul sendiri. Langsung muncul sendiri ya. Nah, ini. Ini untuk geser-geser ya, kalian harus pergi ke sini ya. Nah, ini rata-rata, atau mau dipindah rata kiri. Nah, seperti itu. Nah, biar rapi. Kalau udah begini, berarti kita sudah masuk tahap akhir, ini sudah yang kelima form. Jangan lupa di save. Habis itu, kalian bisa langsung ini, jadikan PDF ya. Kita lihat PDF-nya seperti apa. Publish. Ini ekspor step-nya mau disimpan apa enggak? Bebas, kita tutup dulu aja. Sudah selesai. Ini ada di PDF kita ya. Mana nih laporannya? Ya, ini PDF-nya tapi belum nampil. Agak loading, agak lama. Nah, ini udah jadi PDF dan bisa kalian sajikan kepada bos, atasan, klien, rekan, dan seterusnya. Nah, udah langsung terlayout juga. Di sini ada tanggalnya dan pages ya, bisa diatur otomatis. Ini sangat jauh berbeda dengan Excel ya. Nah, tadi bisa otomatisasi untuk apa namanya melakukan input. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita sudah selesai di tahap yang kelima. Iya Pak, saya Pak Dewi Ramadhani izin bertanya. Ya, silakan Pak. Kira-kira biasanya kalau terjadi error itu di tahap yang mana ya Pak? Database, tabel, query, form, atau report ya Pak? Terus biasanya itu errornya itu kenapa gitu Pak? Ini sudah pernah pakai atau belum ya? Atau cuma bertanya dulu? Ini sih Pak, belum pernah pakai. Oke. Jadi errornya macam-macam ya, tergantung tahapnya. Kalau di
Yang pertama ini jarang sekali error ya, karena hanya memilih direktori penyimpanan, menamai dan biasa. Kemudian kalau tabel ini errornya juga masih minim. Yang paling paling banyak itu errornya di query. Tadi saja saya error ya, karena salah memilih ini. Tadi itu saya errornya begini. Nah ini, error tadi saya karena saya pilih tulisnya begini. Nah, kurung sikunya saya ganti atau terpencet di keyboard saya sebagai kurung kurawal. Ini nggak mau dia. Kalau kita tidak jeli, itu akan sulit menemukan kesalahan. Walaupun si aksesnya sudah memberikan notifikasi bahwa ada yang salah di komen Anda atau di query Anda seperti itu. Nah, tapi kalau kita nggak jeli akan kebingungan. Dulu waktu awal-awal belajar ya saya juga sempat mengalami ini. Kemudian terjadi perpindahan versi ya. Dari akses 2016 ini ya, kalau nggak salah yang terakhir. Jadi di akses sebelumnya di bawah 2000, mungkin 97 2003 itu, ini perintahnya nggak gini, perintahnya cuma gini. Nah, pakai koma. Ternyata di versi Microsoft Office yang 2003 ke atas sampai 2016 ini, dalam perintahnya itu harus pakai titik koma ini. Untuk menandakan bahwa komen atau perintah itu belum selesai. Jadi kalau misalnya dia pakai koma gini, dia tidak akan dikenali sebagai perintah yang harus dieksekusi. Akibatnya dia error. Jadi ibaratnya ini rata-rata lebih dari sama dengan 450.000, langsung nabrak ke layak ekspor. Seharusnya itu dikunci dulu dengan titik koma seperti ini. Nah, itu yang paling harus menjadi perhatian pada saat penyusunan query. Mungkin nanti di database yang lebih kompleks, kalian akan menemukan ID yang nggak sama ya. Ketika kalian bekerja sama dengan orang lain, primary key-nya nggak sama, itu yang menjadi problem. Misalnya ada orang satu, teman-teman kita, kemudian teman A, teman A bikin, teman B bikin, tanpa kita koordinasi dulu. Apa yang menjadi primary key kita gitu. Nah, itu harus menjadi concern ya. Jadi kalau misalnya nanti bikin database bareng, harus disepakati bahwa primary key kita berupa teks gitu. Primary kita berupa ID. ID berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau primary key kita berupa teks dalam kolom jenis ikan gitu. Berarti di database kita, database teman A, database teman B, harus ada kolom yang menandakan itu teks untuk jenis ikan. Begitu kira-kira Mbak Dewi. Baik, terima Ya, kasih Pak. ya. Untuk form report biasa itu paling-paling kesalahannya cuma di salah desain. Kalau salah desain kan biasa masih teknis lah, bisa dilihat secara langsung ya. Yang paling harus jeli itu dan harus sedikit aware ya, harus sedikit punya kepekaan terhadap bahasa komputer ini, bahasa pemrograman di query-nya ini. Nah, apa nanti pelan-pelan terasa. Oke, di belakang Mbak Dewi ada lagi yang mau tanya? Di chat juga nggak ada ini. Nama saya Kairunisa, saya ingin bertanya. Ya, silakan Mbak. Jadi untuk waktu penginputan data tadi itu kan nggak pakai koma ya Pak, untuk angka-angka yang dimasukkan. Nah, apabila diberi titik ataupun koma untuk memberitahukan bahwa itu ribuan atau ratusan atau jutaan, apakah itu mempengaruhi ya Pak? Terima kasih. Iya, sebenarnya ini saya tidak pakai koma itu untuk ini kan lagi kuliah ya, untuk ini ya supaya keterangannya lebih general aja. Terkadang settingan koma atau titik itu tergantung dari komputer kita. Nah, ada komputer yang misalnya di komputer saya bisa pakai koma, di komputer kalian harus pakai titik. Nah, gitu. Jadi itu kasuistik di setiap komputer, silakan dicoba aja. Kalau misalnya bisa pakai titik, ya pakai titik. Kalau nggak bisa berarti harus diganti koma. Kemudian ada pilihan last number itu di Excel tadi. Nah, last number sama number tadi.
Mana nih? Nih, ini ada number, ada last number. Nah, ini biasanya untuk desimal sih, 2 angka di belakang koma. Number atau last number itu perbedaannya di situ. Ada lagi selain namanya number last number, ada integer ya. Integer itu sama format dari angka. Jadi angka itu bisa pakai number, bisa pakai integer, ada short dan ada long integer. Kalau di Excel, kalau di Access ada number dan last number begini. Ini bisa dicoba salah satunya yang bisa menampilkan desimal. Begitu. Jadi kalau mau aman, ya ini aja pakai langsungan aja. Kalau lebih gampang lagi ya di kolomnya. Misalnya kolomnya kita ganti namanya kolomnya, dikasih tanda jutaan gitu aja, Pak. Bisa juga. Misalnya kita buat kolom baru, kemudian 2012 dalam kurung juta, itu juga bisa. Saya di sini large number, not compatible. Belum saya save ya. Nah, ini misalnya 2015 ton gitu. Atau juta ton. 1000 ton. Nah, gitu. Biar gampang. Dan biasanya itu yang kurang jeli ya, kalau saya nguji skripsi itu. Jadi langsung aja tulis begini semuanya. Di bawahnya di sini tulis 313873 RB itu 1000. Padahal harusnya ditulis aja di atas ini. 313, kita bahkan di sini cukup tulis 313 gitu. 496.000. Kan langsung merujuk ke nama kolomnya tadi. Begitu, biar gampang. Kalau nggak mau bermasalah sama titik dan koma. Semoga terjawab ya Mbak Koirunisa. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Sudah pada absen? Oke, sudah ya. Kalau nggak ada yang tanya, buat persiapan tugasnya ya. Kan kalau Penkom ini penilaiannya berdasar tugas ya. Jadi untuk tugasnya kalian mulai sekarang siapin aja dulu cari data cari data perikanan dan kelautan. Apapun boleh, tidak harus tidak harus tangkapan ikan, apapun boleh. Misalnya data salinitas, data kedalaman, ukuran ikan juga bisa. Yang jelas kalian harus bisa data tersebut bisa di-query ya, karena nanti saya nilai berdasarkan kemampuan query-nya bisa di-query. Jadi bisa dioperasikan matematis, tadi rata-rata, ditambah, dikurang, dibagi, dan bisa menjadi apa tadi keterangan ya. Penambahan dan keterangan. Misalnya juga, saya kasih contoh, ada nama ikan, misalnya ikan tuna, dia hidup di kedalaman 1000, kemudian ikan hiu, dia hidup di kedalaman 2000. Kemudian kalian kasih query, kedalaman lebih dari sama dengan 1500 gitu ya. Baru query-nya ikan laut dalam atau ikan laut dangkal. Nah, gitu juga bisa. Jadi tidak melulu yang tadi. Tidak melulu terkait
pemasaran, bisnis atau yang lainnya. Bisa terkait scientific gitu juga bisa. Atau yang lain juga boleh. Karang juga bisa. Misalnya mangrove juga bisa. Misalnya umur mangrove. Jadi mangrove dewasa, mangrove menengah, mangrove bibit mangrove dan seterusnya juga bisa. Itu ya bisa mulai dikumpulkan data tersebut. Nanti minggu depan kita bisa diskusi kalau masih ada yang mengalami kesulitan. Jadi cari data perikanan kelautan, data tersebut di-query, kemudian desain yang bagus, desain yang menarik pada form. Kemudian desain yang menarik pada report atau laporannya ya, gitu. Nanti yang dikumpulkan adalah DBF file-nya itu. Ini kan DBF nih. Screen saya kelihatan nggak ya? Nih. Nah, kelihatan ya, itu kan akses perikanan tangkap, komunitas utama, C user Asus, dokumen, perikanan tangkap komunitas utama, ACC DB ya, akses DB, ACC, akses database format. Nanti yang dikumpulkan itunya sama form dan reportnya dalam PDF. Kalau form bisa di PDF, PDF kan. Kalau report bisa PDF juga PDF. Gitu. Kalau report pasti PDF ya. Kalau form nanti kita lihat apakah bisa dia dikumpulkan dalam bentuk PDF atau enggak. Kalau enggak, report aja. Gitu. Mungkin tugasnya masih lama ini ya. Mungkin di pertemuan saya yang terakhir aja. Yaitu di pertemuan kelima ya. Berarti sekitar berapa? 3 minggu lagi. Jadi ini tugasnya cari data perikanan kelautan, data tersebut pastikan bisa di-query. Jadi kalian harus berpikir ya, data apa yang bisa di-query. Dan query-nya bisa seunik mungkin, semenarik mungkin, dan tidak harus terkait keuangan-keuangan tadi ini, atau jumlah gross ton, dan seterusnya. Dan desain yang menarik pada form. Itu bisa dikasih gambar sebenarnya. Di YouTube banyak tutorialnya. Formnya dikasih gambar, report dikasih gambar, dan seterusnya. Oke, itu tugasnya ya. Nanti ini saya posting di Classroom terkait PowerPoint-nya supaya memudahkan kalian untuk mengecek kembali. Jadi dikumpul sekitar tanggal berapa ya? Nanti di hari hanya itu 1, 2, 3, 4 tanggal 18 ya, 17 deh. 17, 18 nanti saya minta beberapa orang menampilkan hasil pekerjaannya. 17 Maret ya, 2021. Deadline I04. Nah, masih data I04 17 Maret 2021. Begini, jika kebingungan dalam pengerjaan bisa langsung kontak saya atau Mas asisten kita, Mas Jiwo, 0852 4603. Nah, ini WA saya. Ya. Nanti akan dibantu untuk pemecahannya ya. Tapi kalian harus cari dulu juga, biar enak diskusinya. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, udah jam 9, kuliahnya saya akhiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bisa